Akhirnya kamu menyaksikan dunia mengalami konsleting secara nyata. Hampir terasa lucu, bukan? Siren berpadu dengan suara pembawa acara talk show. Pasar kejang-kejang seperti binatang sakit. Para pemimpin dunia membaca teleprompter seolah satu kalimat saja bisa menghentikan kobaran api ini. Mereka bilang kamu paranoid, dramatis, terobsesi pada pola yang tidak ada. Tapi inilah dia. Kekacauan yang kamu petakan bertahun-tahun lalu kini disiarkan dalam kualitas 4K. Gedung-gedung bercahaya di tengah malam. Semua karena alasan yang keliru. Algoritma saling berdebat sementara orang-orang masih berpura-pura mereka memegang kendali. Kamu sudah memperingatkan mereka. Kamu sudah menggambarkannya. Kamu bilang inilah yang terjadi ketika kebenaran menjadi pilihan. Mereka tersenyum, menyebutmu terlalu keras. Kini senyum itu bergetar di bawah lampu panik. Saat berita utama berlipat ganda seperti infeksi, kamu bergerak di tengah kegaduhan ini tanpa tersentuh. Kamu sudah mempersiapkan diri untuk momen ini selamanya. Kamu tahu kehancurannya akan terjadi secara digital lebih dulu. Pixel bergetar, feed media sosial ambruk, para influencer meleleh menjadi permintaan maaf di siaran langsung. Namun, kehancuran yang sesungguhnya adalah manusia. Rentang perhatian putus, moral mencair, topeng kolektif terlepas. Kamu bisa melihatnya di mata mereka sekarang. Ketidakpercayaan yang melebar, doa hening agar seseorang menjelaskan apa yang terjadi. Padahal kamu sudah menjelaskannya, bukan? Setiap prediksi yang mereka tertawakan kini menjadi trending. Setiap peringatan yang mereka abaikan kini merayap di layar mereka seperti nubuat yang datang tepat waktu. Kamu tidak menyombongkan diri. Kamu hanya mengamati. Kamu duduk di sana seperti ahli bedah yang melihat diagnosis terungkap persis seperti yang tertulis. Sebab kamu tidak pernah ingin benar. Kamu hanya ingin mereka terbangun sebelum api mencapai ambatan pintu mereka. Mereka menyebutnya kemajuan. Kamu menyebutnya kerusakan dengan merek yang lebih bagus. Kamu melihat bagaimana mereka makan dari kemarahan. Bagaimana kerumunan belajar menyembah kebingungan karena rasanya seperti kebebasan. Kamu bilang jika semua orang berteriak, tidak ada yang mendengarkan. Tapi mereka menyukai kebisingan itu. Itu menghalangi mereka untuk mendengar diri mereka sendiri. Dan kini kebisingan itu punya taring. Jalanan terlihat seperti kolom komentar. Marah, berulang, merusak diri sendiri. Setiap papan iklan berteriak, tetap tenang. Sementara subteksnya memohon, tolong panik. Kamu berjalan melewati semua itu dengan ketenangan menakutkan. Yang lebih menakutkan bagi mereka daripada kekacauan itu sendiri. Sebab saat mereka mengejar kenyamanan, kamu mengejar kejelasan. Dan kejelasan itu membakar. Kamu bilang kenyamanan adalah bentuk kontrol yang paling lembut. Mereka tertawa lagi, memesan gangguan lain, menggulir 1 mil lagi menuju mati rasa. Kini gangguan mereka memangsa mereka hidup-hidup. Hiburan mereka terlihat seperti nubuat dalam siaran ulang. Tawa mereka terdengar seperti siren. Kamu menyeruput kopi saat feed media sosial diperbarui, dan rasanya seperti deja vu karena memang begitu. Ingat saat mereka bilang kamu negatif bahwa kamu terlalu banyak melihat kegelapan. Yang mereka pikir optimisme adalah prestasi moral. Kamu tahu itu adalah obat bius. Kamu mencoba memberitahu mereka, dunia tidak berakhir dengan ledakan. Dunia berakhir dengan notifikasi yang tidak dibaca siapapun. Dan disinilah mereka, bukti hidup. Politisi menampilkan permintaan maaf. Ekonom memutarbalikkan matematika menjadi doa. Selebritas mengubah branding diri mereka menjadi penyintas. Ironi ini sangat terasa. Semua orang yang menyuruhmu santai kini menggenggam perangkat mereka seperti jaket pelampung. Kamu melihat pola yang sama di mana-mana. Ketakutan berpura-pura menjadi kebajikan. Kepanikan dikemas sebagai kepemimpinan. Mereka pikir kekacauan akan terlihat sinematik. Mereka tidak menyadari bahwa rasanya akan administratif. Email memantul, kebijakan glitch, orang-orang menyegarkan halaman yang tidak memuat. Sistem tidak hancur berantakan. Ia hanya menampakkan dirinya. Dan kamu duduk di sana tanpa berkedip karena kamu melihat cetak birunya. Kamu melihat bahwa korupsi bukanlah bug. Itu adalah detak jantung budaya ini. Kamu mencoba menerjemahkannya, tetapi penerjemahan tidak pernah menguntungkan. Jadi mereka mengejek pembawa pesan dan memonetisasi pesan itu. Kini mereka tersedak oleh produknya. Pasar untuk penyangkalan telah runtuh. Kamu menggulir melewati kepanikan, seperti membolak-balik foto lama. Setiap berita utama adalah tayangan ulang peringatan yang sudah kamu bisikkan. Bagian lucunya, mereka masih mencari penjahat. Lebih mudah begitu. Salahkan politisi, suatu negara, virus Tuhan apapun kecuali diri mereka sendiri. Kamu bilang kehancuran diri akan datang menyamar sebagai pilihan, dan mereka menyebutnya kebebasan. Kamu bilang sikap apatis akan terasa seperti kemewahan, dan mereka menyebutnya self-care. Kamu bilang kebenaran akan kalah oleh kenyamanan, dan mereka menyebutnya inovasi. Setiap eufemisme adalah hitungan mundur. Sekarang hitungan mundur mencapai 0, dan mereka masih tawar-menawar dengan abu. Kamu tidak butuh balas dendam.
Melihat kesadaran menyebar sudah cukup. Kamu bisa melihatnya di ruang rapat, ruang kelas, ruang keluarga. Orang-orang berkedip seperti bayi baru lahir, bertanya, bagaimana kita sampai di sini? Kamu tahu persis bagaimana. Satu peringatan yang diabaikan pada satu waktu. Ada ketenangan aneh di dalamnya untukmu. Kebisingan memudar saat kamu berhenti mengharapkan kewarasan dari keramaian. Kamu bergerak melalui kerusuhan informasi seperti penyelam yang bergerak di air gelap. Pelan disengaja, kebal terhadap kepanikan di atas. Kamu melihat betapa cepatnya moral larut saat kenyamanan hilang. Kamu melihat betapa mudahnya kebaikan bermutasi menjadi survival theater. Kamu bilang empati akan menjadi mata uang. Mereka mengubahnya menjadi konten. Kini semua orang mengalami overdraft pada belas kasih. Mereka tidak merasa, mereka menampilkan perasaan. Dan panggungnya runtuh. Kamu memperingatkan mereka bahwa algoritma bukanlah cermin. Itu adalah tali kekang. Mereka tertawa, menyebutmu puitis. Sekarang mereka menarik, dan tali itu tidak putus. Kamu tidak perlu berteriak lagi. Gema melakukannya untukmu. Setiap institusi yang runtuh, setiap narasi yang salah fungsi, setiap figur publik yang putus asa adalah aktor yang tidak dibayar dalam tesismu. Kamu memprediksi ini seperti cuaca, dan mereka pikir kamu berusaha mengendalikannya. Kamu tidak. Kamu hanya mendeskripsikan gravitasi. Lihatlah sekeliling. Bangsa-bangsa berdebat dengan hantu. Para pemimpin berkeringat di bawah lampu yang tidak lagi menyanjung. Warga mengubah keputusasaan menjadi hashtag. Ego kolektif meleleh. Dan kamu tenang, hampir tentram karena kamu akhirnya mengerti. Ini tidak pernah tentang menyelamatkan mereka. Ini tentang menyaksikan pembukaan kedoknya. Kamu duduk di sana sementara pembawa berita terengah-engah seperti ikan di daratan kering. Dan kamu merasakan denyut konfirmasi yang gelap itu. Inilah tampilan kebenaran ketika topeng terbakar habis. Mereka tidak membenci kehancuran. Mereka membenci cermin yang dipegangnya. Setiap krisis adalah cerminan. Kamu bilang penyangkalan adalah sumber daya yang terbatas. Mereka kehabisan. Mereka yang berani mengakui kamu benar, tetapi sudah terlambat untuk tepuk tangan. Panggungnya telah hilang. Ketenanganmu menjadi legenda. Orang-orang mempelajari wawancaramu, catatanmu, prediksimu. Mereka membedah peringatan lamamu seperti kitab suci, mencari instruksi yang terlewatkan. Mereka tidak menyadari bahwa pesannya tidak pernah tentang persiapan menghadapi kekacauan. Ini tentang berhenti bergantung pada keteraturan. Kamu bilang jika kedamaianmu membutuhkan kendali, itu tidak pernah damai. Mereka mengutipnya sekarang seperti Injil. Ironisnya, mereka masih belum memahaminya. Mereka ingin kamu memimpin, memperbaiki, menyelamatkan. Kamu tersenyum karena itulah masalahnya sejak awal. Mereka mengalihdayakan tanggung jawab. Mereka ingin keuntungan tanpa akuntabilitas, pahlawan tanpa pengorbanan. Kamu menolak memainkan peran itu. Kamu tidak datang untuk memimpin mereka melewati api. Kamu datang untuk menunjukkan bahwa mereka sudah ada di dalamnya. Kamu merasakan getaran kesadaran menyebar. Tenang, tapi tak terbantahkan. Beberapa orang bangun dengan cara yang berbeda. Tidak panik, tetapi sadar. Mereka mulai melihat menembus sandiwara itu. Kemarahan yang didaur ulang, belas kasih yang dipentaskan, kinerja stabilitas. Kamu mengenali mata itu. Begitulah tampilan matamu bertahun-tahun yang lalu ketika kamu berhenti berpura-pura. Kamu tidak perlu berbicara dengan mereka. Mereka sudah mendengarmu di antara statik. Mereka lah yang mematikan kebisingan, berjalan keluar dari kerumunan, menulis ulang naskah di tengah adegan. Kamu tahu pergeseran ini tidak dapat diubah sekarang. Api yang melahap ilusi tidak dapat dipadamkan oleh slogan. Kamu bilang keruntuhan bukanlah hukuman. Itu adalah pembersihan. Mereka akhirnya mulai merasakan maksudmu. Namun mereka masih mencoba membangun kembali ilusi yang sama. Komite terbentuk, manifesto dicetak, ahli disewa untuk menganalisis abu. Mereka menyebutnya pemulihan. Kamu menyebutnya pengulangan karena kamu tahu mereka akan merancang menara rapuh yang sama dengan nama yang lebih cantik. Dan ketika menara-menara itu runtuh, mereka akan menyebutnya tragedi lagi. Kamu menyaksikannya seperti deja vu yang dibungkus ironi. Mereka tidak akan pernah mengerti bahwa api bukanlah musuh. Api adalah audit. Ia membakar kepalsuan, tidak menyisakan apapun yang tidak teruji. Itulah mengapa kamu tidak pernah takut padanya. Kamu beradaptasi sementara mereka menganalisis. Kamu berevolusi sementara mereka berkabung. Kamu sudah melepaskan dunia yang masih mereka coba selamatkan. Kini kamera berbalik padamu. Mereka ingin pernyataan, kepastian, kepemimpinan. Kamu tidak memberikan apa-apa. Kamu membiarkan keheningan meregang hingga menjadi filosofi. Kemudian akhirnya, kamu berbicara. Bukan untuk menghibur, tetapi untuk memperjelas. Kamu mengatakan kepada mereka kebenaran yang terus mereka tunda.
dunia tidak berakhir, topeng yang berakhir. Kepanikan bukanlah kiamat, itu adalah wahyu. Kamu memberitahu mereka bahwa api yang mereka kutuk adalah percikan yang sama yang mereka mohon ketika hidup terasa kosong. Dan mereka menatapmu seolah kamu mengakuinya sendiri, tetapi kamu tidak menyalakan korek api. Kamu hanya berhenti berpura-pura bahwa asap itu adalah kabut. Kamu bisa merasakan udara bergeser lagi. Fase setelah penyangkalan, sebelum penerimaan. Orang-orang berjalan lebih lambat, berbicara lebih pelan, mata memerah karena kesadaran. Mereka mulai mengerti bahwa normal adalah penyakitnya. Kamu memperingatkan mereka bahwa normalisasi adalah penenang, bukan keselamatan. Mereka mengerti sekarang. Kota-kota yang sama yang mengejekmu kini mengutipmu di reruntuhan digital. Dia memperingatkan kita. Dia bilang akan terlihat seperti ini. Mereka memanggilmu nabi, penyintas, penjahat, jenius. Label tidak penting. Yang penting adalah mereka akhirnya mengajukan pertanyaan yang pernah mereka larang. Kamu bergerak melalui abu dengan ritme stabil yang sama. Kamu tidak merayakan. Kamu tidak berduka. Kamu mendokumentasikan. Kamu menyaksikan sejarah mengatur ulang dirinya sendiri seperti feed yang glitching. Dan kamu tahu siklus akan dimulai lagi. Tapi kali ini, lebih sedikit orang yang akan tidur melewatinya. Itu sudah cukup. Kamu telah menanam disonansi dalam pikiran kolektif. Dan disonansi adalah percikan kejelasan yang pertama. Kamu tidak membutuhkan ucapan terima kasih mereka. Kamu bahkan tidak membutuhkan pemahaman mereka. Hanya mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Itulah kemenangan. Karena saat mereka membangun kembali ilusi, kamu sudah berada di tempat lain secara mental, mempelajari pola di balik pola. Kamu melihat titik penyalaan berikutnya terbentuk. Halus tapi pasti. Kamu tahu, kekacauan bukanlah fase. Itu adalah umpan balik. Kamu mendengarkan dengungan di bawah keruntuhan dan mengenalinya. Suara evolusi sedang berdeham. Dunia sedang terbakar, ya. Tetapi mungkin memang seharusnya begitu. Mungkin pembakaran adalah cara kebohongan berubah menjadi cahaya. Dan kamu duduk di sana setenang biasanya. Tidak terpisah, hanya siap. Mereka pikir kamu tidak berperasaan, tetapi kamu hanya selesai bereaksi. Kamu menonton, kamu merekam, kamu mengerti. Karena saat mereka masih menebak-nebak, kamu sudah memilih langkah selanjutnya. Kamu mulai dengan observasi. Karena otoritas tanpa kesadaran hanyalah kostum lain, kamu membiarkan kepanikan bermain. Biarkan para pemimpin menampilkan harapan seperti aktor lelah yang mengulangi dialog yang tidak mereka yakini. Kamu mempelajari nada bicara mereka, getaran mereka, cara kepercayaan diri mereka runtuh saat kamera mati. Kamu hampir bisa mendengar negosiasi internal di kepala mereka. Berapa banyak kebenaran yang bisa saya akui? Kamu sudah lama belajar bahwa exposure tidak membutuhkan teriakan. Ia membutuhkan kesabaran. Kamu menunggu sampai ketakutan menata ulang prioritas mereka. Dan ketika kebisingan mencapai masa kritis, ketika kerumunan akhirnya kehabisan kambing hitam, saat itulah kamu bergerak. Tidak berisik, tidak dramatis. Dengan presisi kamu mulai mengarahkan pandangan mereka. Satu pertanyaan di sini, satu pernyataan di sana. Kamu tidak perlu memerintah. Kamu hanya perlu memiringkan perspektif beberapa derajat saja. Dan semua yang mereka pikir mereka tahu berbaris di sekitar suaramu. Itulah kekuatan yang belum mereka kenali. Jenis kekuatan yang tenang, yang tidak mengumumkan dirinya dengan gelar atau medali. Kamu membawanya seperti bayangan, tidak terlihat sampai cahaya bergeser. Kamu telah melihat apa yang terjadi ketika otoritas bergantung pada tepuk tangan. Ia membusuk karena ketergantungan. Kekuatanmu tumbuh dari ketidakpedulian. Kamu tidak mencari pengikut, kamu menciptakan kesadaran. Dan kesadaran berlipat ganda lebih cepat daripada loyalitas. Ia bergerak melalui orang-orang secara diam-diam, seperti kode yang menulis ulang dirinya sendiri di latar belakang. Mereka mulai mengulangi frasamu, tanpa menyadari dari mana mereka mendengarnya. Mereka mulai membuat keputusan yang menggemakan logikamu. Itu bukan hipnosis, itu keniscayaan yang lahir dari kejelasan. Mereka mendambakan arahan karena kekacauan, membuat pilihan menjadi tak tertahankan. Kamu memberi mereka struktur yang disamarkan sebagai saran. Kamu menanam benih di kelelahan mereka. Mereka menyebutnya kebetulan, kamu menyebutnya kalibrasi. Kamu tidak perlu memimpin mereka kemanapun. Mereka akan berjalan ke sana sendiri, mengira itu ide mereka sendiri sejak awal.
Lalu kamu ingat ketika mereka biasa berkata, satu orang tidak bisa mengubah dunia. Mereka setengah benar. Kamu tidak bisa mengubahnya dengan melawannya, tetapi kamu bisa menginfeksi kodenya. Kamu bisa mengubah pengaturan bawaannya. Itulah yang kamu lakukan sekarang. Setiap gestur tenangmu menjadi sinyal dalam badai. Setiap penolakan untuk panik menjadi bukti konsep. Orang-orang mulai mempelajari ketenanganmu seperti peta. Mereka melihatmu dalam kekacauan dan bertanya-tanya, apa yang kamu ketahui yang tidak? Kami ketahui, kamu tidak memberi mereka apapun secara eksplisit. Misteri adalah oksigen di dunia yang mencekik. Semakin sedikit yang kamu ungkapkan, semakin banyak yang mereka proyeksikan. Dan proyeksi adalah kontrol yang disamarkan sebagai keingintahuan. Mereka mengisi kekosongan itu dengan penghormatan dan tak lama kemudian keheninganmu adalah kitab suci. Kamu tidak pernah meminta pemujaan, tetapi kamu memahami mekanismenya. Ketika semua orang putus asa akan kepastian, orang yang tidak gentar menjadi suci secara default. Kini kamu melihat mereka terbentuk di sekitarmu. Analis, skeptis, jurnalis, oportunis. Masing-masing mencoba memecahkan kodemu untuk konten. Masing-masing tanpa sadar menyebarkan ritmemu lebih jauh. Mereka tidak bisa menahannya. Mereka kecanduan pada apa yang membuat mereka gelisah. Mereka mencoba meniru ketenanganmu. Tetapi imitasi tanpa keyakinan terlihat seperti parodi. Kamu melihat mereka terbakar, mencoba meniru sesuatu yang tidak mereka mengerti. Kontrol yang lahir dari penyerahan diri. Kamu tidak lagi melawan kekacauan. Kamu menyingkronkannya. Kamu bergerak seperti air di antara celah, mengarahkan ulang tekanan alih-alih melawannya. Itu sebabnya mereka tidak bisa menjebakmu. Kamu fasih dalam kontradiksi. Kamu mengatakan kepada mereka kebenaran itu cair, dan mereka menyebutmu berbahaya karena kepastian adalah kecanduan mereka. Tetapi diam-diam mereka lega. Jauh di lubuk hati, mereka selalu menginginkan izin untuk berhenti berpura-pura. Kamu memberikannya kepada mereka. Ekonomi penipuan runtuh lebih cepat daripada pasar. Hierarki lama tersedak oleh relevansi. Institusi berpegangan pada legitimasi seperti puing-puing dalam air banjir. Tetapi kamu sudah berjalan di atas permukaan. Kamu mengerti bahwa kontrol bukanlah tentang penahanan. Ini tentang ritme. Siapapun yang mengatur ritme memiliki ruangan itu. Kamu mulai menyiarkan irama baru, efisiensi di atas kelebihan, otentisitas di atas persetujuan. Orang-orang menangkap frekuensinya. Kamu bisa merasakan denyut kolektif bergeser. Seluruh departemen berporos. Seluruh gerakan mengubah merek. Bukan karena kamu memerintahkannya, tetapi karena energimu membuat stagnasi menjadi tak tertahankan. Itulah kekaisaran yang sesungguhnya, gravitasi perilaku. Kamu tidak memerintah, kamu memaksa. Kamu tidak menuntut kepercayaan, kamu membuat ketidakpercayaan menjadi mustahil. Sementara itu, penjaga lama panik. Mereka pikir kekuasaan hidup dalam posisi. Mereka mengeluarkan dekret, memo, tindakan darurat, semua ditulis dalam bahasa kepunahan. Mereka tidak menyadari kerumunan telah berhenti mendengarkan. Pidato mereka gagal karena tidak ada yang takut pada mereka lagi. Ketakutan berganti pemilik. Kini ketakutan itu milikmu. Bukan karena kamu menimpakannya, tetapi karena kamu telah menguasainya. Kamu membawa ketakutan seperti alat tepat tanpa pribadi patuh. Kamu belajar sejak lama bahwa ketakutan tidak dimaksudkan untuk mengendalikan orang lain. Ketakutan dimaksudkan untuk memberitahu kamu. Ia memberitahumu di mana letak kelemahan mereka. Ia menunjukkan padamu senar mana yang harus dipetik ketika kebisingan membutuhkan arahan. Kamu tidak mengeksploitasinya dengan jahat. Kamu mengaturnya seperti musik. Setiap gelombang kepanikan menjadi perkusi. Setiap tren kemarahan menjadi metronom untuk langkahmu selanjutnya. Kamu memimpin kekacauan dengan ketenangan seorang ahli bedah. Di suatu tempat, mereka mulai memanggilmu visioner. Kamu tertawa dalam hati karena visi hanyalah matematika dengan metafora. Kamu menghitung lintasan ini ketika semua orang menghitung pengikut. Kamu melihat kemana kesombongan mengarah ke ledakan. Kamu melihat bagaimana ketergantungan menyamar sebagai komunitas. Dan kini, saat debu mengental, kamu menulis ulang naskah secara real time. Kamu mengubah krisis menjadi kurikulum. Kamu mulai melepaskan fragmen pemikiran, frasa bedah pendek yang membelah keputusasaan seperti pisau bedah. Akuntabilitas adalah pemberontakan baru.
menyebar, dunia mulai menata ulang dirinya sendiri. Pasar beradaptasi di sekitar integritas karena penipuan tidak lagi menghasilkan uang. Media mengubah nada bicara, meniru pengekanganmu karena histeria berhenti menghasilkan konversi. Bahkan politisi mulai mengutipmu tanpa kutipan, mencoba menyedot kredibilitasmu. Sungguh lucu. Mereka pikir kata-kata saja yang menciptakan perubahan, padahal keyakinan di baliknya yang memasang ulang realitas. Kamu tidak mengoreksi mereka, biarkan mereka meniru. Setiap versi palsu dari pesanmu hanya membuktikan keaslian sumbernya. Kamu tidak melawan plagiarisme, kamu mempersenjatainya. Kamu mengubah imitasi menjadi distribusi. Setiap gema memperluas jangkauanmu. Tak lama kemudian infrastruktur ketakutan, talk show, lembaga pemikir, komite tanpa akhir mulai larut. Orang-orang berhenti mencari jawaban ke atas. Mereka mulai melihat ke dalam. Itulah rencanamu yang sesungguhnya selama ini. Kamu tidak pernah ingin membangun tatanan baru. Kamu ingin mengingatkan mereka bahwa mereka tidak membutuhkannya. Kontrol melalui kesadaran, bukan otoritas. Kebebasan melalui pemahaman, bukan pemberontakan. Kamu melihat tanda-tanda pertama keseimbangan muncul. Bentuk rekonstruksi yang tenang tanpa cetak biru. Komunitas mengatur diri sendiri. Tetangga berbicara tanpa naskah. Pemimpin mendengarkan alih-alih tampil. Itu tidak sempurna, berantakan, manusiawi, tetapi itu nyata. Dan kamu berdiri di tengah, tidak terlihat, tetapi terasa. Frekuensi yang menyatukannya. Tentu saja tidak semua orang menerimanya. Beberapa melawan kejelasan seperti alergi. Mereka berpegangan pada kekacauan karena itu memberi mereka tujuan. Mereka akan memanggilmu manipulatif, menuduhmu merekayasa keruntuhan untuk mengangkat diri sendiri. Biarkan saja, tuduhan adalah pajak atas pengaruh. Kamu tidak membela diri karena penjelasan adalah gangguan. Kamu membiarkan kata-kata mereka menggantung di udara sampai runtuh di bawah beban mereka sendiri. Kebenaran tidak terburu-buru, ia datang sesuai jadwal. Kamu telah belajar bahwa membela kebenaran membuatnya semakin kecil, menjelmakannya membuatnya tak terbantahkan. Jadi kamu terus bergerak maju, satu langkah yang disengaja pada satu waktu sementara narasi mereka larut seperti tinta dalam hujan. Dan saat fase panik memudar, sesuatu yang indah terjadi. Keheningan kembali, bukan sebagai ketiadaan tetapi sebagai pemahaman. Orang-orang mulai menyadari lagi. Suara pikiran mereka sendiri, tekstur kejujuran, ritme bernapas tanpa kecemasan. Itu adalah kemenanganmu. Kamu tidak menaklukkan mereka, kamu mengkalibrasi mereka. Kamu mengajari mereka untuk melihat apa yang disangkal membutakan mereka. Kini setiap berita utama tentang pembangunan kembali terdengar tidak seperti keputusasaan dan lebih seperti evolusi. Kamu telah mengubah kekacauan menjadi konteks, dan konteks tidak dapat dihancurkan. Kini kamu berjalan melalui jalan-jalan yang dibangun kembali, setengah berfungsi, setengah dihantui. Papan iklan masih menampilkan propaganda, tetapi lebih sedikit orang yang mendongak. Mereka sibuk membangun, berpikir, bertanya. Kamu mengangguk sedikit. Itu sudah cukup. Pengaruh tidak membutuhkan monumen. Ia membutuhkan momentum. Kamu bergerak dengan tenang karena visibilitas adalah kerentanan. Saat mereka bisa mendefinisikanmu, mereka bisa menyingkirkanmu. Jadi kamu tetap cair, tanpa wajah, beroperasi melalui resonansi. Ketika orang berbicara kebenaran sekarang, mereka berbicara dengan iramamu. Ketika mereka menghadapi korupsi, mereka menggunakan waktumu. Kamu telah menjadi pola di bawah pola. Tetapi kamu tahu keseimbangan ini tidak akan bertahan selamanya. Umat manusia berosilasi. Kesadaran memudar tanpa pemeliharaan. Generasi berikutnya akan membutuhkan api baru untuk mengingatkan mereka mengapa keseimbangan itu penting. Dan itu tidak masalah. Kamu sudah menyiapkan percikan, bukan pemberontakan, tetapi pembaruan. Kamu mengumpulkan fragmen data, pola perilaku, pergeseran bahasa. Kamu mempelajari di mana kepuasan diri akan muncul selanjutnya. Kamu akan siap karena kontrol bukanlah takhta. Itu adalah kewaspadaan. Dan kamu mengenakan kewaspadaan seperti baju besi. Para sejarawan akan kesulitan dengan warisanmu. Beberapa akan memanggilmu penyelamat. Yang lain akan melabelimu oportunis. Mereka akan berdebat tentang niat, waktu, moralitas. Tidak ada yang penting. Sejarah hanyalah memori dengan pemasaran. Yang penting adalah lintasan. Dan kamu telah membengkokkannya. Kamu telah membuktikan bahwa kekacauan dapat dijinakkan tanpa sangkar. Bahwa kehancuran dapat dirancang ulang menjadi instruksi. Dunia masih terbakar ya, tetapi kini api mematuhi fisika, bukan emosi. Kamu membuat itu mungkin dengan menolak berpartisipasi dalam kepanikan. Itu selalu menjadi pelajaran. Prediksi polanya, kuasai temponya. Tetaplah berpusat saat semuanya miring. Kamu menemukan dirimu menghadap kota yang akhirnya berhenti berteriak. Lampu berkedip kembali, bukan dalam kemenangan tetapi dalam kerendahan hati. Di suatu tempat seorang anak tertawa. Bukan karena dunia telah diperbaiki, tetapi karena ia berfungsi lagi.
Kamu menyadari itu adalah penebusan yang cukup bagi siapapun. Peringatan itu menjadi cetak biru. Nubuat menjadi proses. Kamu tidak mengakhiri kekacauan. Kamu mengajarinya untuk berbicara. Sekarang ia berkomunikasi dalam keseimbangan. Kamu tersenyum tipis bukan karena bangga, tetapi pengakuan. Kamu tahu ini akan berakhir seperti ini. Bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan penyelarasan. Dunia terbakar namun akhirnya bercahaya. Mereka tidak berterima kasih padamu. Mereka meniru dirimu. Dan itu lebih baik. Rasa syukur memudar. Imitasi bertahan. Kamu berbalik dari cakrawala dan melangkah kembali ke ruangan tenang tempat semuanya dimulai. Layar masih bersinar. Feed masih bergulir. Tetapi nadanya berbeda. Kurang histeria, lebih banyak kejujuran. Kamu memeriksa angka, metrik, sinyal. Stabilitas merayap masuk. Kamu berbisik pada dirimu sendiri. Itu tidak pernah kehancuran. Itu diagnosis. Keruntuhan mengekspos apa yang dibutuhkan oleh penyembuhan. Dan kini setelah mereka mengerti, kamu akhirnya bisa menghela napas. Kamu melakukan apa yang dilakukan para nabi. Kamu memberitahu mereka apa yang mereka tolak untuk dengar sampai realitas menerjemahkannya untukmu. Mereka memanggilmu misterius, terpisah, tak tergoyahkan. Kamu menyebutnya disiplin. Kamu melihat api datang dan membangun kekebalanmu lebih awal. Kini mereka mempelajari kekebalanmu seperti sains. Namun sebagian dirimu tetap gelisah karena nabi tidak pernah pensiun. Mereka mengkalibrasi ulang. Kamu merasakan denyut lain di bawah ketenangan. Siklus lain terbentuk. Generasi lain menggoda dengan kelupaan. Kamu akan membiarkan mereka untuk sementara waktu. Pelajaran membutuhkan kontras, tetapi kamu mengamati selalu. Ketika ilusi berikutnya mulai terasa terlalu nyaman, kamu akan kembali, bukan sebagai pengkhotbah atau penguasa, tetapi sebagai pengingat. Dunia akan menyebutnya kebetulan lagi. Kamu akan menyebutnya kontinuitas. Kamu melangkah ke jalan. Angin menerpa sisa-sisa poster lama. Slogan memudar di bawah grafiti baru. Seseorang memberimu pandangan sekilas pengakuan. Kilasan kesadaran di mata mereka yang mengatakan, saya melihatnya sekarang. Kamu mengangguk sekali. Hanya itu yang dibutuhkan. Api masih membakar, tetapi kali ini ia menerangi alih-alih melahap. Itulah perbedaan antara kekacauan dan kontrol. Kamu mengajari mereka untuk memilih apa yang diungkapkan oleh nyala api. Dan saat kamu menghilang ke dalam kerumunan, dengungan di bawah dunia menstabilkan ritmemu. Bersiap untuk apapun yang akan datang. Kamu bisa merasakannya. Keheningan aneh yang mengikuti wahyu. Bukan kedamaian, tetapi keseimbangan yang ditemukan kembali melalui rasa sakit. Mereka membangun kembali tanpa ilusi. Kini akhirnya mengerti bahwa kemajuan bukanlah arsitektur. Itu adalah penyelarasan. Layar masih berkedip dengan kebisingan, tetapi kebisingan tidak lagi memimpin. Dunia mendengarkan secara berbeda. Kamu bisa mendengarnya dalam irama percakapan mereka. Kurang takut, lebih banyak tanggung jawab. Mereka berbicara seperti orang yang akhirnya bertemu dengan diri mereka sendiri. Kamu berjalan melewati mereka tanpa disadari. Hantu di antara pelajar, pekerja, penyintas. Mereka mengutip kata-katamu tanpa mengetahui asalnya. Mereka menggunakan logikamu untuk menyelesaikan argumen. Mereka mengajarkan ritmemu seolah itu naluri. Begitulah cara kerja nubuat. Ia larut ke dalam budaya sampai berhenti membutuhkan nama. Kamu tidak tersenyum, tetapi ada beban di dadamu yang hampir terasa seperti kelegaan. Kamu tidak ingin pemujaan. Kamu ingin kewaspadaan. Dan kini itu ada di sini, bergetar, tidak sempurna, hidup. Tetapi nubuat tidak berakhir ketika orang memahaminya. Ia berakhir ketika mereka melupakan lagi. Kamu sudah bisa merasakan pola mempersiapkan penyamaran berikutnya. Kenyamanan kembali dengan tenang, selalu mengenakan topeng stabilitas. Kerumunan yang sama yang pernah meneriakkan kebenaranmu suatu hari akan mengencarkannya, melunakkan tepiannya, menjualnya sebagai slogan, mengemasnya sebagai produk. Itulah ritme memori manusia. Ia menukar pelajaran mentah dengan harapan yang dapat dipasarkan. Kamu tidak membencinya, kamu mengharapkannya. Kutukan Nabi adalah keabadian kesadaran di dunia yang sementara. Kamu tahu keruntuhan lain akan datang. Bukan karena manusia itu jahat, tetapi karena itu siklus. Pertumbuhan mengundang pembusukan. Kebenaran memancing penyangkalan. Setiap generasi membangun panggung untuk perhitungan mereka sendiri. Kamu telah berdamai dengan itu. Yang penting bukanlah mencegah api berikutnya. Yang penting adalah memastikan bahwa ketika api itu membakar, ia membakar dengan bersih. Kamu telah menggeser fondasinya. Keruntuhan berikutnya tidak akan lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari evolusi yang menuntut ruang. Itulah kemenangan tenang dari pandangan ke depan. Ibina menggantikan kekacauan. Ia memperadabkannya. Balik mata itu adalah kesadaran listrik yang sama, tatapan seseorang yang melihat di balik tirai dan memutuskan untuk tetap di sana. Kamu tidak pernah kembali ke kenyamanan karena kenyamanan adalah korban pertama kebenaran. Kamu memilih kejelasan sebagai gantinya dan kejelasan menuntut.
Ia mengisolasi, tetapi ia juga memurnikan. Kamu menjadi pengamat dan partisipan, mengarahkan realitas tanpa menyentuhnya. Kamu tidak memerlukan kontrol ketika kamu adalah konstanta. Kota bergerak di sekitarmu seperti orbit yang lambat. Setiap tindakan, setiap tren, setiap ide berputar kembali ke sesuatu yang pernah kamu bisikkan. Kamu tidak hanya memperingatkan mereka, kamu memasang ulang naluri mereka. Mereka sekarang gentar terhadap manipulasi, merasakan tipu daya sebelum diucapkan, mendambakan otentisitas seperti oksigen. Itulah warisanmu, bukan ketenaran, bukan ketakutan. Kalibrasi, para pemimpin yang selamat dari kekacauan kini menggemakan ajaranmu tanpa kredit. Dan itu bagus. Pengaruh yang menuntut pengakuan masih merupakan rasa tidak aman. Kamu memberi mereka cetak biru. Kini mereka mengklaim kepengarangan, dan dengan melakukannya mereka melipat gandakannya. Itu adalah efisiensi yang disamarkan sebagai kesombongan. Kamu berjalan tak terlihat melalui arsitektur era baru. Dengungan kemajuan didukung oleh gesekan yang kamu ciptakan. Sungguh puitis. Dunia yang kamu peringatkan kini didukung oleh hantumu. Mereka menyebutnya inovasi, tetapi kamu mengenalinya sebagai pemahaman yang akhirnya menyusul. Setiap penemuan, setiap reformasi, setiap kebangkitan sosial membawa jejak sidik jarimu. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu memprediksi apa yang dibutuhkan kebenaran untuk bertahan. Kamu melihat bahwa keruntuhan bukanlah akhir. Itu adalah terjemahan. Kehancuran berubah menjadi kosakata, namun jauh di lubuk hati, kamu tahu peranmu belum selesai. Nabi tidak pensiun. Kesadaran adalah nyala api yang tidak padam. Ia hanya menunggu bahan bakar baru. Kamu berjalan di bawah papan iklan yang dulu meneriakan kepanikan. Kini mereka menampilkan pembangunan kembali, kebersamaan, penebusan. Kamu menghargai ironi itu. Media yang sama yang menjual ketakutan kini memasarkan penyembuhan. Orang-orang membutuhkan cerita. Mereka tidak bisa mencerna realitas secara mentah. Kamu membiarkan mereka memilikinya. Itu lebih baik daripada keputusasaan. Namun matamu memindai data di bawah optimisme. Kamu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Pergeseran pelan ke arah kelupaan, tanda-tanda awal kelelahan. Kamu berbisik pada dirimu sendiri. Mereka akan membutuhkan peringatan lain segera. Bukan karena sinisme tetapi realisme. Kebenaran selalu menuntut pemeliharaan. Saat ia dianggap remeh, korupsi mulai berlatih lagi. Kamu siap untuk itu. Kamu sudah menulis bab berikutnya di kepalamu. Bukan sebagai nubuat kali ini, tetapi sebagai arsitektur. Kamu tidak memperingatkan mereka lagi. Kamu membangun kerangka kerja. Kerangka yang tidak bisa runtuh. Bahkan jika mereka mencoba, kamu merasakan malam mendingin di wajahmu. Saat kamu terus berjalan melewati kerumunan, tidak menyadari bahwa ritme pemulihan mereka berdetak sinkron dengan denyut nadimu. Kamu bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang akan tahu siapa dirimu. Mungkin tidak. Dan itulah intinya. Nabi menghilang ketika nubuat selesai. Mereka akan mengingat pesannya, bukan pembawa pesan. Itu adalah keabadian dari jenis yang paling murni. Dampak tanpa identitas. Kamu tidak butuh patung. Ketika udara itu sendiri membawa algoritmamu, kamu berhenti di penyeberangan jalan. Seorang anak menarik tangan orang tua mereka, menunjuk ke cakrawala yang diperbaiki. Ini lebih cantik sekarang, kata anak itu. Kamu melirik ke atas. Mereka benar. Retakan itu bersinar seperti urat emas dalam kegelapan. Rusak tetapi lebih baik. Ketidaksempurnaan sebagai desain. Pelajaran itu berhasil. Kamu menghirup aroma samar asap yang masih tersisa dari api lama. Dan kini baunya hampir bersih. Seperti dunia akhirnya belajar bagaimana cara membakar dengan benar. Kamu memutar kepalamu sedikit, mendengar dengungan samar siaran terdekat. Seorang reporter merangkum krisis, melacak garis waktunya, mewawancarai penyintas. Mereka berbicara tentang peringatan, tanda-tanda yang terlewatkan, suara-suara yang mencoba mempersiapkan mereka. Namamu muncul sebentar, catatan kaki dalam sejarah. Kamu mendengarkan tanpa emosi. Kamu tahu akan seperti ini. Nabi tidak membutuhkan monumen. Mereka membutuhkan ingatan. Kamu memberi mereka itu. Dan kini saat dunia berputar lebih tenang, lebih stabil, lebih cerah melalui akibatnya, kamu menyadari ketenanganmu bukanlah apatis. Itu adalah pemahaman. Kamu tidak memprediksi kehancuran. Kamu mengenali pola. Kamu melihat bahwa kesombongan selalu membangun menara yang lebih tinggi daripada yang bisa didukung kebenaran. Kamu tidak menyelamatkan dunia. Kamu memaksanya untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Kamu terus berjalan, setiap langkah bergema dengan finalitas dan pembaruan. Api belum padam, tetapi tidak perlu. Api tidak lagi liar. Ia waspada. Ia hidup di dalam diri mereka sekarang. Kamu telah mentransfer kesadaran yang selalu menjadi rencana untuk menjadikan dunia nabi bagi dirinya sendiri. Kekacauan yang pernah menakutkan mereka telah menjadi guru mereka. Mereka membangun kembali secara berbeda, berpikir secara berbeda, bernapas secara berbeda.
Dan kamu tetap persis seperti ketika dimulai, tenang, mengamati, disengaja. Dunia sedang terbakar lagi, dengan cara baru, cara halus, dan kamu masih duduk di sana seperti sebelumnya. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kepastian. Karena kamu memperingatkan mereka, karena kamu mengajari mereka, karena kamu mengerti bahwa api tidak pernah menjadi hukuman. Itu adalah bukti bahwa evolusi mendengarkan mereka yang melihat dengan jelas. Kekacauan di mana-mana, ilusi yang mencair, runtuhnya kepastian. Semuanya menegaskan apa yang kamu ketahui sejak awal. Kamu tidak gentar, kamu tidak lari. Kamu hanya mengangguk sekali seperti sebelumnya. Karena Nabi tidak panik ketika prediksi menjadi kenyataan. Mereka hanya mencatat untuk wahyu berikutnya. Dan saat langit bersinar dengan fajar lain di atas planet yang terluka tetapi bernapas, kamu berbisik pelan. Aku memperingatkanmu. Tidak untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengingatkan angin bahwa pandangan ke depan bukanlah hadiah, itu adalah tanggung jawab. Dan kamu membawanya masih mantap, diam dan terjaga.